Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang lookup dan VLOOKUP, rumus di Excel, di mana lookup dan VLOOKUP ini sangat bermanfaat sekali untuk kita mengambil suatu data, gitu. Ya, oke. VLOOKUP dan VLOOKUP ini fungsi lookup ya. Jadi lookup bedanya hanya di data yang kita akan ambil itu berbentuk vertikal atau berbentuk horizontal. V ini vertikal, H itu horizontal. Nah, penggunaan istilah vertikal pada VLOOKUP merujuk pada tabel referensinya. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah salah satu contoh di mana data ini ada tabel, golongan, dan gaji pokok. Ya, golongan dan gaji pokok ini adalah judulnya, ya, judul kolom, dan datanya adalah tersusun di bawah atau secara vertikal. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus pengambilannya adalah sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup underscore value tabel array kolom index number atau range, atau bisa dibaca seperti ini. VLOOKUP ya, dalam kurung nilai kuncinya apa, kemudian tabel datanya yang mana, kemudian kita akan memilih nomor kolom yang keberapa dan tipe datanya apa. Gitu. Nah, ini di sini penjelasannya sudah ada ya. Nanti mungkin kalau teman-teman masih bingung bisa nanti kita coba praktek di contoh ya. Nah, nilai kunci ini nilainya berupa tabel referensinya atau nilai kuncinya. Tabel data ini tabel referensinya, nomor kolom nomor keberapa, tipe datanya bisa true, bisa juga false, atau bisa juga ditulis 1 atau 0 gitu. Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk kalau misalkan apakah data itu harus plek sama atau bisa juga yang mendekati gitu. Oke. Nah, ini kita akan bahas untuk VLOOKUP terlebih dahulu. Nah, di sini contoh VLOOKUP. Oke. Contoh VLOOKUP di sini ada tabel, kita punya data ya. Kita ibaratkan kita ini adalah sebuah pemimpin dari suatu sales ya, atau penjualan yang dimana kita menjual sebuah kopi. Oke, di sini kita dalam 1 bulan ini misalkan kita membuat sebuah aturan di mana kalau misalkan ada tim kita yang berhasil menjual sebanyak 10 kopi gitu ya. Yang misalkan dia dapat 100.000 gitu, atau 10 dus gitu ya. Ini kayak dus biar lebih 100.000, 10 dus ya. Nah, atau kalau misalkan 50 dapat 600.000 ya, begitu juga seterusnya nih. 100 dapat bonusnya 1.300.000. Nah, ini hanya angka aja sebenarnya, mungkin realnya nggak seperti ini. Ini angka biar kita bisa kebayang bagaimana membuat suatu kasus. Oke, di sini ada penghargaan juga. Penghargaannya tidak kalau 50 dan 10 tidak dapat penghargaan. Kalau 100 akan dapat penghargaan, dan kalau misalkan 500 akan mendapatkan liburan ke Bali. Nah, di sini ternyata setelah kita berikan kepada tim kita dan kita mendapatkan data, ya di sini ada beberapa nama. Mungkin ini hanya fiktif lah, kayak mungkin kalau ada nama persamaan, mohon maaf. Nah, di sini Budi, Ardi, Yuni, Dedi, dan Ade gitu. Nah, di sini Budi dia berhasil menjual 10, kemudian Ardi berhasil menjual 50, Yuni berhasil menjual 512, Dedi menjual 12, 12, 12, Ade 98. Nah, kita akan menentukan bagaimana Budi ini apakah dia berhasil mendapatkan bonus atau bonusnya itu berapa, Ardi juga dapat bonus berapa, dan apakah dia mendapatkan atau tidak. Ya, kalau misalnya kita sekilas ya melihat data ini kita pasti tahu, dan kita mungkin langsung bisa tahu gitu. Ini Budi ini dapatnya 10, berarti ya Pak, bonusnya 100.000, penghargaannya nggak dapat. Nah, ini karena kita bisa berpikir dan kita bisa langsung menghitung melihat dari tabel ini.
Ya, tapi mungkin nanti akan kewalahan kalau misalkan tabel tim kita itu banyak. Oke, itu akan apa namanya? Akan effort ya, akan ada usaha yang lebih gitu dibandingkan nanti ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP ini gitu. Nah, kalau kita kan 100.000 ya, 100.000 langsung. Tapi kita akan coba mengajarkan si Excel ini biar dia bisa membantu kita untuk menghitung budi ini dapat bonus berapa. Nah, kita ajarin ke Excel atau kita berikan formula gitu ya, VLOOKUP, agar si Excel bisa membaca atau menentukan bonusnya sesuai dengan dari penjualan gitu. Oke, gimana caranya? Di sini kita berdasarkan ini ya, sama dengan VLOOKUP, lookup value atau nilai kuncinya, tabel data, nomor kolom, tipe data ya. Jadi pertama kita tulis sama dengan VLOOKUP ya, atau rumusnya dalam kurung di sini ada lookup value ya. Di sini juga bisa langsung kelihatan lookup value, tabel array, kolom index name, range lookup ya. Lookup value ini adalah nilai kunci ya. Nilai kunci ini sama persis dari atas dan bawah. Kita bisa lihat di sini tabel yang untuk menentukan itu adalah tabel penjualan ya, dan penjualnya berapa itu yang menentukan, atau kuncinya nilai bonusnya atau penghargaannya. Maka nilai kunci di sini adalah kita mengambil nilai dari penjualan. Oke, yaitu D80. Kita klik aja D80, kemudian kita koma. Tabel array kita ambil semua data referensi yang kita miliki, yaitu data ini ya. Jadi bentuknya vertikal, bentuknya ke bawah. Oke. Kemudian kita koma lagi. Ada kolom indeks. Kolom indeks ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga. Gitu. Jadi ini kita bisa lihat kalau misalnya kita ingin menentukan bonus berarti ada di indeks kedua. Ya. Dua, kemudian range lookupnya itu adalah 0 atau 1, atau bisa juga true or false. Jadi true ini approximate, jadi kira-kira gitu. Kalau misalkan di sini angkanya 9, nah mungkin dia masih bisa dapat. Tapi kalau misalkan false, mungkin nanti dia akan harus exact, jadi harus dapat 10. Kalau 9 dia nggak dapat gitu. Nah, kalau kasusnya di sini ya, kalau misalkan dia dapatnya 9 atau dapatnya 11, ya dia masih berhak untuk mendapatkan bonus. Jadi nggak harus sama persis. Maka kita akan gunakan true atau angka 1, bisa diganti dengan angka 1 ya. Oke, kita kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, di sini bisa langsung ketahuan ya, 100.000 gitu. Oke. Nah, ini kita udah dapat. Nah, tadi saya akan menambahkan indeksnya ya. Indeks biar kebayang. Indeks 1, indeks 2, indeks 3. Indeksnya di sini aja. 1, 2, 3. Ini indeksnya ya. Indeks kolom. Oke. Indeks 1 ada penjualan, indeks 2 bonus, indeks 3 ada penghargaan. Baik lagi sini. Nah, ini kalau di Excel ini enaknya kita bisa langsung tuh tarik ya, pojokan atas, tarik ke bawah. Oke, nah kita tarik ke bawah. Wah, ternyata ini kayak gini. Kenapa ya? Ini 600, padahal ini masih betul 600. Di sini 512 masih betul 6 juta. Nah, 1000 lebih ya masih betul, tapi di sini ada not available. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena tabel di sini tidak sesuai. Gitu. Nih, kalau kita klik 2 kali, tabel referensinya dia turun ke bawah. Ya, kelihatan ya. Nah, kenapa yang atas masih bisa? Karena yang atas di bagian kata kuncinya atau nilai kuncinya 1212 itu masih kebaca oleh Excel di sini nih. Ya, maka masih kebaca 10 juta. Tapi di sini kan ada 98, baik lagi. Nah, di sini 98 kan di atas, harusnya dapat berapa dia? Misalkan 98 itu 600.000. Nah, maka untuk mengatasi ini ya teman-teman, ini dihapus dulu, adalah pakai dolar. Kita hapus ya. Nah, di sini, ini kita bisa lihat di sini ada range-nya ya. Di sini range data. Nah, range data ini kita tambahkan $T setiap kolom dan
garisnya ya. Nah, bisa manual seperti ini ya, dolar 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 dolar, atau juga bisa teman-teman blok terlebih dahulu ya. Kita hapus di blok range-nya, kemudian kita tulis atau kita ketik di keyboard kita F4, maka dia akan otomatis menambahkan dolar ya. Nah, kalau kayak gini, ini artinya kita akan mengunci, jadi dia tidak akan mengikuti atau turun gitu ya, kayak kita mengcopy ke bawah. Oke, nah kita akan coba ke bawah. Nah, dia data referensinya masih di sini, teman-teman. Ya, selesai itu. Udah ya. Nah, sekarang kita ambil yang penghargaan. Ya, sama dengan rumusnya sama kayak di sini ya. Sama kayak di sini. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung, lookup value-nya masih 10, masih sama, tabel arraynya adalah ini ya. Kita bisa kunci, kemudian kita lanjut kolom indeksnya. Penghargaan itu ada di indeks ketiga, teman-teman, indeks 3. Kemudian kita range lookup-nya adalah true atau angka 1, kurung, kemudian kita enter ya. Dia tidak mendapatkan penghargaan karena masih 10. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, dia di sini ada yang mendapatkan penghargaan, yaitu Yuni dan Dedi. Bukan penghargaan ya, tapi dia liburan ke Bali gitu. Oke, ini ya untuk contoh VLOOKUP. Nah, sekarang kita masuk ke HLOOKUP. Nah, ini bedanya hanya di data aja, teman-teman. Jadi kalau HLOOKUP ini datanya itu adalah horizontal. Kalau tadi datanya itu ke bawah, kalau sekarang itu datanya ke kanan, gitu ya. Jadi judulnya itu ada di sebelah kiri, nah datanya ke kanan. Nah, ini disebut dengan HLOOKUP ya, secara horizontal. Nah, beda sama VLOOKUP. VLOOKUP itu vertikal. Ini rumusnya, teman-teman, sama aja. HLOOKUP ya, lookup value atau nilai kunci, tabel data, nomor baris, dan tipe datanya. Ya, ini penjelasannya juga sama persis untuk dalamnya. Nah, kalau gitu kita langsung aja lihat di contoh. Nah, kita punya data di sini. Nah, daftar gaji pegawai PT Makmur Sentosa bagian operator. Nah, di sini ada 5 karyawan, Budi, Ardi, Yuni, Dedi, Ade. Sekali lagi ini adalah nama fiktif belaka, jadi mohon maaf jika ada kesamaan nama ya. Nah, di sini kita punya data referensinya. Ada golongan 1A, 2A, 1B, 1C, 1B. Nah, 1A itu dapat gaji pokoknya itu 600.000, tunjangannya 50.000. Nah, 2A itu 1 juta, 1B itu 750.000, 1C itu 900.000 ya. Nah, di sini dapat nih tunjangannya. Ada juga data tunjangannya, dan ini datanya adalah data secara vertikal. Berarti ini kalau kita mau mencari nanti gaji pokok ya, ini kita bisa pakai VLOOKUP. Nah, di sini adalah HLOOKUP karena judulnya di sebelah kiri, ke kanan datanya. Jadi kalau kita mau nambahin data lagi ya ke kanan di sini. Nah, kalau ini kita nambahin data lagi ke bawah. Ya, ini data secara horizontal, ini data secara vertikal. Ya, kalau kita kasih indeks, ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3 ya. Jadi indeksnya itu di sini ya, sesuai judul. Nah, ini kalau di sini berarti indeksnya adalah di sini. 1, ini indeks 2. Oh, bukan. Jadi persennya di sini 1, ini indeks 2. Gitu ya. Bentar, ini masih persen, kita ganti dulu. Oke ya, jadi indeksnya ini 1, indeks 2. Jadi ini ke kanan ya, kalau ini ke bawah datanya. Indeksnya kita ambil per baris. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan isian di sini. Gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, pajaknya berapa, gaji bersih berapa. Ya, gaji bersih ini kita udah dikasih tahu nih, gaji bersihnya adalah gaji pokok sama tunjangan dikurangi pajak. Pajak itu sama dengan gaji pokok dikali pajak. Oke, gaji pokok bisa lihat dari sini ya. Nah, ini berdasarkan golongan. Jadi ini adalah kuncinya. Ya,
ya. Jadi di sini bisa kita tulis sama dengan bukan H ya, V lookup dalam kurung lookup value-nya ini ya A1 1A, tabel arraynya kita ambil aja datanya nih, semuanya di blok. Oke. Kemudian kolom indeksnya, indeks keberapa gaji pokok itu adalah indeks kedua ya, di sini nih. Kita tulis 2. Kemudian range lookupnya harus sama ya. Kalau di sini harus sama, berarti antara 0 atau 1 ya. Di sini yang harus sama itu adalah false atau bisa kita sebut dengan 0, exactly match ya. 0 berarti ya. Kurung, kemudian kita enter ya. Jadi gaji pokok dari Budi yang golongannya A1 adalah 600.000. Nah, kalau kita ingin langsung ke bawah, nah ini kita bisa tarik ke bawah, tapi jangan lupa ya teman-teman, ini di dolar dulu. Kasih dolar dengan cara F4 ya. F4. Kemudian enter. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, selesai. Ya, 1B 750.000 benar enggak? 1B 750.000 betul. Oke, yang ini juga sama ya, masih tunjangan, cuman bedanya di indeks aja. Jadi kalau teman-teman copy dari sini juga bisa. Copy, pindahin di sini. Oke, nah yang membedakan di indeksnya, indeks tunjangan itu adalah indeks ketiga. Yang tadinya 2, enter. Tuh, 50.000 tunjangannya. 1A itu dapat 50.000. Oke, sama ya. Kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya sesuai dengan golongannya. Nah, sekarang kita menghitung pajak nih, teman-teman. Pajak itu sama dengan gaji pokok dikali pajak. Nah, pajaknya di sini 2%. Oke. Gaji pokoknya di sini kita udah punya ya. Di sini udah punya. Kemudian di sini pajaknya juga udah ada 2% ya. Jadi kita bisa isi dengan sama dengan V ya. Ini karena H ya, karena horizontal. H lookup dalam kurung lookup value-nya adalah masih sama di golongan ya, karena di sini ada 1A juga. Kemudian tabel array kita blok aja nih. Kita blok aja semua datanya. Koma, row indexnya itu kita ngambil pajak, nilai pajaknya di indeks kedua. Oke, kemudian range lookupnya harus sama, berarti 0 ya. Tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kalau di enter aja, ini hanya mengambil persenannya aja ya. Jadi ini belum menghitung pajaknya gitu ya. Berapa sih pajak yang kita ambil gitu. Nah, ini baru persenannya aja. Ini baru ngambil data 2% aja, belum sampai ke menghitung gaji pokoknya ya. Gimana cara ininya? Nah, ini satu baris ini adalah mengambil data 2% gitu. Berarti ini kita bisa kasih tutup kurung. Oke. Nah, ini ada 2% ya, karena ngambil di sini. Nah, kemudian di sini di awal ya, di awal kita tambahkan gaji pokok. Gaji pokok itu ada di berapa nih? E48 ya, kita klik aja. Nah, kemudian kita tambahkan rumus atau tambahkan perkalian ya, karena di sini rumusnya kali. Enter. Nah, hasilnya 12.000. Oke. Nah, coba dilihat ya, dipahami lagi. Tadi kita menghitung ini ada untuk mengambil data 2%-nya aja yang ada di sini. Oke. Ya, kita dapat 2% aja. Jadi belum sampai menghitung. Nah, untuk menghitung kita tambahkan aja rumus gaji pokoknya. Gaji pokoknya itu ada di sini. Oke, di E48. Oke, E48 tambahin aja kali karena rumusnya kali. Enter. Nah, pajaknya ada 12.000. Nah, sekarang juga sama, tinggal tarik aja ke bawah. Oh, ada yang salah nih. Kita lihat. Oh iya, lupa. Kita harus memberikan dulu di sini dolar ya di range-nya. Tabel arraynya kasih dolar atau F4 ya. Enter, baru kita tarik ke bawah. Nah, selesai. Oke. Nah, ini kalau masih belum paham bisa diulang-ulang lagi ya tadi. Oke. Sekarang gaji bersih nih. Gaji bersih itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Ya, ini hanya rumus matematika biasa, sama dengan gaji pokoknya ada di sini
ditambah tunjangannya di sini, dikurangi pajak ada di sini ya, enter aja. Ini gaji bersihnya sekian, tarik ke bawah. Nah, beres ya. Ini adalah gaji pokok yang didapatkan oleh karyawan yang kita miliki. Jadi kita nggak perlu hitung-hitung lagi secara manual, tapi kita bisa menggunakan dengan cepat Excel ya. Itu teman-teman ya, silakan, semoga bermanfaat. Kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung komentar ya, atau bisa langsung hubungi saya di WhatsApp ya, atau di email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.